Dapat channel, dapat banget. Wow, balik lagi di Dapet Channel yang pastinya Dapet banget. Bareng gua Daniel dan Gua Peter, tapi hari ini luar biasa. Benar. Kita hari ini kedatangan seorang sultan. Bener, ini gua udah mulai merinding. Nah, lu merinding sama nih, gue juga nih tuh. Bulu-bulu gue lagi berdiri nih semua nih. Belum mulai udah keringetan. Iya, sama juga nih. Luar biasa. Sultan apa? Sultan gitar, Sultan gitar, penikmat musik, musik apa nih kok? rock and roll. Rock and roll. Dia sudah melewati berbagai macam era rock. Beuh, Karena dia gila. sendiri merupakan seorang rocker. Beuh, Perkenalkan diri. silakan. Oke, waduh, thank you banget nih kita diajak nih di dapet channel yang keren banget nih Wih, teman-teman nih. ya. Thank you. Terima kasih Sultan. Gua sebenarnya pas tadi malam ditelepon ini nih Peter ya. Peter ini temen dari SD gua gitu ya. Dari TK kita. Bro. Oh, dari TK ya, tapi- Taman kanak-kanak bagi para Betul. milenial yang nggak tahu arti TK. Taman kanak-kanak gue udah kenal sama Doi. Ya, Emang sekarang jadi apa kok TK kok kalau boleh tahu? Taman Kane-Kane. Iya. nah oke. Nah dari Peter bilang, Rut, ikut dong. Ini ya jadi narasumber ya. Iya. Di dapet channel, tapi sebenarnya dibilang kolektor gitar ya bukan juga ya, karena di Oke. luaran sana tuh banyak banget tuh Iya. kolektor-kolektor yang punya ratusan gitar gitu ya. Ya, Wow. betul. Tapi ya gue sih cuma punya beberapa lah ya, yang menurut gue ini ya emang passion aja sih dari dulu. Gue pengen emang punya gitar yang keren gitu Iya. ya. Beberapa itu berarti kurang lebih 20 gitar ya. Ya kurang lebih gitu Kurang lah, lebih Peter. 20 gitar. Tapi jangan lupa, nama lu dulu lu belum kenalan tadi. Oh, ya? iya. Nggak Oke. apa-apa. Ini Sultan Rudy. Rudy. Sultan Rudy. Sultan Rudy, temen gua dari TK. Ya. Dari dulu dia ini nih bagi-bagi yang pada jomblo-jomblo, belajar sama dia cara menggait hati cewek. Buset deh. Betul gak ya? Dia ini paling bisa nih dengan gitar apa istilahnya apa nih? Apa? Don Juan? Git ininya gitar. Petikan gitarnya itu bikin meleleh hati para wanita pada masanya. Kalau Kopiter dulu apa? Surat ya kalau Kopiter waktu Kalau itu. gue surat menyurat pakai pen. Gila. Tapi gagal semua. anyway, ya IG lu mungkin Instagram Ruth? Jaya Wilastra. Jaja Wilastra ya. Karena tahun 45 ya, Iya. katanya, jadi DJAJA gitu DJAJA. ya. Jadi dibilangnya Jaya gitu ya. Jaya Wilastra. Oke, mungkin boleh ceritain nih ya. Jadi ini hari ini nih kalau para sobat dapat lihat ya, nilai di situ ada rare items nih kayak collectible items Bener. nih. Di sini ada sertifikat gitar nih. Di sini di tempat gua nih ada apa ini? Ruth, apa ini? Nah itu vendor katalog lah ya, Vendor sama katalog. historical. History. Jadi tahu dong kita mau angkat apa hari ini. Pertama dari sisi koleksi gitar Rudy. Terus juga mungkin Rudy mau sharing tentang ini History. ya, dunia rock ya. Boleh. Sampai mungkin pertanyaan pertama dari gua deh ya. Nanti lanjut ke Daniel ya. Gimana sih asal mulanya lu sampai jatuh cinta sama dunia rock and roll? Oke, Langsung aja kita ya. boleh. Oke, awalnya ini tahun 90-an ya, Pet ya. Kayaknya Yes, dulu 90-an. itu awalnya ada RCTI masih pakai decoder. CTI Gitu. pakai decoder. Itu yang cuma- itu tuh. ya. Iya, itu kayaknya cuma Sultan doang yang punya ya, Pet. Sultan doang Oh, ya. Gua juga nggak punya tuh. Gua kalau mengingat masa-masa itu tuh ya sedih sebenarnya. Oh gitu ya. Tapi kalau sedih, tahu nggak cara membuat gua happy gimana caranya? Apa tuh? Minumlah kopi sayang Wih. dari Kopi Nako Garing Serpong. Enak banget. Pakai madu. Walaupun jomblo tapi tetap ada yang nyayangin ya. Buset. Jadi kalau sedih, gue minumnya beginian. Cakep. Sekarang nih, madu. Tanpa Ya. gula lagi. Sehat. Oke, lanjut. Oke, nah. Gua sambungin aja. Nah dari situ Iya. ada acara TV namanya American Top 10 dulu, Ya. Casey Kasem. Ya, jadi tahun 90 itu gue masih 6 SD tuh, Pet. Ya. Ya masih rada-rada ingusan dikit ya kali Ya, ya dulu kita ya. dulu ingusan semua sih, iya. guys. Terus gue lihat di TV itu waktu itu Top 10 itu yang masuk chart itu adalah Guns N' Roses. Ya, zamannya waktu itu tahun 87-an ya. Terus akhirnya tapi dia masuk top 10 ya.
terus Aerosmith, ya terus ada Poison, ada Skid Row. Nah dari situ gue lihat nih, wah keren-keren juga ya gitu. Akhirnya gue mulai tuh beli kaset. Ya. Ya, tapi pertama yang bikin gue jatuh cinta sama rock itu adalah Alice Cooper. Gitu. Alice Cooper. Jadi pas American Top 10 itu number one itu adalah Poison. Ya, judul lagu Poison, Alice Cooper. Akhirnya gue beli kasetnya tuh, si Alice Cooper. Gue beli kaset di Sabang gitu. Iya, Satunya Sabang toko kaset lah. Zamannya itu tuh. Zaman Nggak dulu tahu, ya sekarang masih ada. Sabang ya? Dari zaman goceng tuh, Zaman goceng bener. kaset ya. Kaset, Dari- bagi yang nggak tahu kaset itu biasanya ada side A, side B, pakai pensil, puter. Nah, Ya kan? Mungkin Oke. bagi sebagian penonton kan nggak tahu ya. Gue juga udah hampir lupa. Nah, kan tuh. Nah. Gue ngerasain kaset cuma setahun 2 tahun. Iya, Udah ganti itu ke CD. tapi itu kaset ini ya, masuk di tape ya. Iya, tape. Kalau Peter biasanya kaset yang film itu, Kaset yang Betamax yang XX itu. Buset dah. Bukan sahabat dapat. Lewat Jadi ini berapa kaset musik generasi ya, bukan musik ya, Kaset musik, bukan kaset video Side ya. A, side B pakai Iya. pensil. Oke. Karena yang, itu yang tip kan ini. yang Iya, tape iya, ya, yang tape tape ya, masuk. ya. Cekret. Oke. Play. Oke. Masih tahu kali itu masih Masih tahu. tahu ya. ya. Oke. Nah, abis itu mulailah Alice Cooper ya, terus juga Guns N' Roses gitu gua dengerin, terus akhirnya tambah gila lagi tuh Aerosmith, Skid Row, Poison ya, Motley Crue, terus akhirnya Megadeth gitu ya. Ya, ini PR buat editor lo, Iya. tampilin satu-satu tuh. Cari George, masih ada nggak George? Megadeth tampilin lo, Alice Cooper Nah, tampilin. Megadeth ya, akhirnya gua seneng tuh, akhirnya keren ya. Kok gue jadi pengen main gitar nih. Oh. Oke, Gitu ya. Itu berarti tahun 90-an tuh ya. Tahun 90-an. Itu gua kelas 6 SD. 6 SD. Iya. 6 SD. Udah mau main Rudy gitar. sudah punya keinginan Main gitar. Iya. Nil waktu kelas 6 SD lu pengen main Gundu apa ya, Nil? gundu apa dulu? Dulu kelas 6 SD masih main bentengan. Bentengan. Sama gobak sodor, lompat Oh, karet, oke. kelereng, Betul. Kalau zaman saya sih udah PS5. PS5. Iya. Kebalik. Oke, nah dari situ gue demen nih, oh pengen nih main gitar gitu ya. Terus gitar yang pertama kali otomatis kalau 6 SD itu pasti gitar akustik. Gitar. Iya. Akustik dulu belajar nih, ngenjreng-ngenjreng. Nah kebetulan waktu itu karena rumah gua dulu sering jadi base camp Persekutuan Doa gitu ya. Bo. Maklum lah Iya, gitu. iya. Ini agak belak belakang Rock nih and roll akhirnya. tapi tetap kudus. Kudus. Akhirnya di situ Iman kuat tapi di luaran rocker ya. ya, Rocker. Kita punya gitu. temen nama Kejam. Oh. Di luaran muka security, Hah? di dalam tulangnya lunak. Oh gitu ya. Kayak ini dong, bandeng. Presto ya. Iya. Badan presto. Nah, dari situ udah dah. Gua pertama kali ngeles gitar itu sama itu yang suka nyanyi gereja. Oh. Kita main kunci-kunci itu G, D, C gitu kan. Oke, Gua oke. mulai tuh belajar basic gitar akustik dulu sama dia. Terus gua kan demen rock tuh. Gua suatu saat bilang, gua pengen dong main Sweet Child O' Mine. Gimana caranya? Oke. Special of Dia kan mine. harus Guns Sweet N' Child Roses. Oh, Sweet oh. Child O' Mine ya. Oh. Oke. Itu gimana caranya? Dia sampai bingung. Dia emang jago, dia akhirnya bisa gitu ngajarin. Terus gua makin lama makin rese. Gua udah dulu diajarin tuh lagu gereja gitu. Akhirnya gua minta lagu rock. Iya, minta lagu rock. Lagu rock. Oke. Gua cariin dong lagunya Skid Row gitu, cara mainnya gimana gitu kan. Akhirnya dia lama-lama nyerah sendiri lah. Akhirnya gua ini dah mulai otodidak. Ngeriset Oh, sendiri. riset dia sendiri. nyerah atau dia nyuruh lu ngaku dosa atau gimana? Kayaknya dulu belum ada sih. Oh, ngaku belum dosa. ada ya, belum ada ya. Iya, belum ada. Kita semua manusia berdosa. Iya. Nah, akhirnya Ya. dari situ mulailah gua minta ke bokap gua. Oh, gua mau belajar elektrik gitu. Wush, itu kelas berapa tuh? Kelas 1 SMP. Satu SMP Iya. sudah mengerti SMP. elektrik gitar. Iya, elektrik gitar. Jadi gua pertama kali minta beliin karena ini masih pemula, jadi gua beli inget banget tuh mereknya Prince dulu ya. Wish, Prince. Merek Pada Prince. masanya itu pada tuh masa jasa itu. sekitar 200 ribuan itu 200 gitar ribuan ya. 200 ribuan tapi zaman tahun itu ya. Zaman tahun iya. itu. Kurs tahun itu. Zamannya kita, Nil, lu bisa main gitar, cowok bisa main gitar, cewek kelepek-kelepek. Kelepak-kelepak. Belum, itu masih SMP 1 kan, Oh, masih iya, belum iya, jago. iya, belum Iya, jago. Iya. Terus akhirnya dari situ mulai ngeband di SMP. Oh, Itu iya, juga gua inget manggung lah, tuh. manggung pas acara lu masuk band, sekolahan gitu kan, nyanyi tuh. Pertama kali main Bon Jovi. Gitu. Bon Jovi. Berarti kalau sekarang Gitar. di generasi milenial samanya bandnya tuh Cowboy Junior. Cowboy Junior. Cowboy Junior. Oke. Ada. Kok tahu nggak Cowboy Junior? Tahu ya, tapi Tahu. itu lebih boy band ya. Boy band. Kita
kita rock band gitu. Rock band. Iya, tahu rock band ya? Tahu. Yang pakai rock kan? Iya. Nah, terus Pakai rock. habis itu SMA kelas 2, gue ngerengek lagi nih ke bokap gue. Oke. Minta dong beli gitar yang bagusan dikit. Bagusan dikit lah. Karena gue udah mulai lihat kan di TV ya kan, dulu tapi belum ada YouTube ya. Nyari referensi musik-musik rock itu mesti nungguin TV dulu tuh. Nonton MTV, gue oh ternyata ada ini gitu ya. Gue pengen gitar bermerek namanya Fender. Ini masuk tahun berapa kok? Itu SMA kelas 2 sekitar tahun 95. 95. Iya. Fender tuh ya. Tahun 95 gue beli Fender. 95. Fender, Oke. Pokoknya apa aja deh. Terus kebetulan gue itu ngeles juga sama satu gitaris Indonesia namanya Yul dulu. Oke. Nah si Yul itu dibilang yaudah deh, lo emang mau gitar listrik yaudah gue punya channel di Duta Merlin. Oke. Jadi dia beliin Fender Telecaster, pokoknya warnanya apa? Ada yang Sunburst nih gitu. Ya udah dibeliin sama dia. Itu harganya sekitar 1,5 juta. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Kalau sekarang masih ada lo ya barangnya? Masih itu gua nggak akan gua jual karena itu Fender Telecaster. Telecaster. Kalau sekarang American sih Standard. boleh tuh. Nah, Langsung Kalau aja ada cek yang di internet tahu tuh. boleh komen di bawah Iya. juga. Cek di internet tuh ya, Iya. Fender Telecaster. Nah itu awal dari gue lebih rajin tuh karena ngerasa, udah bermerek. Gue dulu pulang sekolah main gitar terus ya, sampai kuliah gitu ya. Sampai kuliah tuh masih lanjut tuh main-main ngeband di kampus gitu ya. Anak band lah ya. Anak ngeband. Akhirnya terus pas udah mau skripsi, udah mau serius jadi musisi, tapi ya sempet lah dilarang. Dilarang sama orang tua. tua. Karena orang tua mengutamakan lu harus lulus. Betul. Oke. Ya. Terus. Biasanya tuh anak band itu kan kalau di kampus-kampus banyak wanita-wanita yang menggandrungi. Oh iya. Waktu itu Koko ini juga berarti sempat populer juga lah di kampus. Ya lumayan lah di ekonomi mah terkenal ya. Sebenarnya saya orang teknik gitu ya. Karena dulu saya teknik mesin, itu isinya batangan semua. Nggak ada. Gitu ya, jadi ya harus eksis diri lah ya. Keren. Nah akhirnya di situ mulailah karena dilarang akhirnya saya udahlah akhirnya terusin ini sampai lulus ya, terus kerja gitu ya. Akhirnya kerja terus, akhirnya 2009 akhirnya gue married juga Pak. Iya, married tuh akhirnya tuh Married ya, jadi nggak selamanya jadi John-Juan nih gitu. Iya, betul. Gitu ya, dari married 2009, 2010. Nah itu mulai lagi nih, gue gila. Beli gitar ya. Karena kenapa? Karena gue ngerasa gue udah punya duit, gue pengen lah sesuatu yang bikin gue happy, bikin gue seneng. Happy. Gitu. Bahagia. Nah, Betul. Tuh kata Iya. pertama tuh ya. Betul. Happy. Oke. Karena mungkin ya itu dulu pas teman-teman pas gue SMA itu pada punya Ibanez. Mungkin yang teman-teman tahu ada Dim Theater, John Petrucci temen gue ada yang punya gitu ya. Terus ada yang punya Gibson Slash, dia ada yang punya temen gue gitu lah. Punya ST5 punya, dia punya gitu. Nah itu yang bikin gue akhirnya masih kepengen. Ya. Sampai gue ini ya, sampai udah punya anak akhirnya gue pengen dah punya lah. Akhirnya gue pelan-pelan tuh beli gitar Gibson pertama kali. Ya Gibson, karena gue dulu sama banget tuh masih Slash ya. Jadi gue beli yang level bawah dulu nih, studio. Ya. Terus habis itu gue suka AC/DC, gue beli lagi nih Gibson SG gitu, Angus yang punya ya. Habis itu udah mulai ngaco-ngaco tuh. Oh gue demen Megadeth, gue beli Jackson. Terus gue demen Metallica, gue beli ESP gitu ya. Terus gue demen blues, gue beli lagi Gibson S335 gitu ya. Akhirnya terus beli yang murah-murah juga gue beliin gitu. Terus akhirnya jadi beranak teman. Jadi beranak. Jadi Banyak beranak tuh ya? gitar. Nah, jadi sekitar dulu sempat nyentuh ke 25. 25. 25-an. 25 gitar. Tapi akhirnya gue mulai jual-jualin lah pelan-pelan. Karena Sisa rumah gue nggak muat, bukan masalah nggak punya duit. Jual untung dong. Apa? Jual untung. Kalau gitar yang Gimana sih itu yang gitar? di bawah itu sebenarnya itu nggak berharga teman-teman. Oh, oke. Ya itu nggak available. Oh. Ya jadi kalau teman-teman pengen koleksi itu harus yang ada nilai historinya. History, sejarah. Iya. Sejarah Nilai suku historinya
juga sama ininya ya kalau dilihat dari vintage, bukan vintage ya. Apa tuh? Rare item, collectible item bisa rare item. Yeah. Nah mungkin dari situ gue mulailah milih-milih koleksi gue ya. Oke. Dari awal ini memang mungkin gue cerita gitar dulu ya. Gitar ini sebenarnya di dunia cuma 2 nih merek nih. Ya, Fender sama Gibson. Fender sama Gibson. Ya. Oke. Ya, jadi gue tapi bukan di endorse ya dari mereka ya. Ya. Nah, itu mereka tuh bikin gitar itu dari tahun 50-an. Dari tahun 50-an. Tahun 50-an. Iya. Oke. Kayak tahun Fender teman-teman tahu awalnya itu pertama kali bikin apaan? Hah? Apa tuh? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Belum ya? lahir. George tahu George? Fender. Hah? Kayak kursi, kayu, meja gitu kan, bukan ya? Oh, Fender pertama kali bikin itu sepeda itu yang biar nggak kena itu Fender ya. Oh. Itu Fender. Enggak. Fender pertama kali tuh bikin radio. Oh, Pertama kali radio. elektronik, iya. Oh, oke. Akhirnya dia bikin elektronik, radio, akhirnya dia bikin ampli dulu pertama kali. Terus habis itu dia si Leo Fender bikin gitarnya. Ya, kalau si Gibson pertama kali dia bikin mandolin pertama kali. Mandolin itu apa tuh? Kayak yang gitar zaman dulu, Spanish gitar gitulah. Ukulele ke. Enggak, yang mandolin yang bentuknya kayak jambu gitu ya, bulat gitu. Oh. Mandolin. Jadi dari situ dia baru expand ke itunya. Tahun 57-an dia beli yang dia launch yang tipe Les Paul. Ya. Nah, Les Paulnya sendiri juga semua gitar sebenarnya ada ini juga kastanya. Ya. Ya. Contoh Fender ya. Fender itu tergantung dari made in-nya. Ya, juga ada yang buatan Indonesia, ada yang buatan China, ada yang buatan Jepang, ya, ada yang buatan Amerika. Tapi Fender itu adalah USA made. Ya, Gibson juga. Gibson ini tapi juga bikin versi murahnya namanya Epiphone gitu. Epiphone. Ya, Epiphone itu ada yang dibikin di Indonesia, ada yang di China, ada yang di Korea gitu ya. Nah, dari situ Fender dan Gibson ini terus ini kan berkembang terus ya. Nah, akhirnya gue mutusin gue mau nih beli gitar yang benar-benar yang affordable ya, terus bisa gue warisin. Karena dari dulu harga gitar tuh segitu-segitu aja teman-teman ya. Ya sekitar 3.000-an deh. Tapi yang bikin kacau itu ada kursnya kita. Ya. Jadi kalau saya bilang tadi tahun 95 itu karena kursnya masih 2.500 rupiah ya. Ini ngomongin US dollar, sekarang udah 15.000. 15.000 ya kurang lebih. Nah, itu bikin harganya makin lama makin naik. Ya. Nah, berarti gitar ini ngikutin kurs dolar juga ya? betul. Karena kan buatan Amerika. Iya. Jadi saya pikir ya udahlah coba sekarang udah mulai milih-milih. Nah, sebenarnya kan juga bisa kita warisin. Sebenarnya kita punya gitar bagus ya, juga berharga ini. Terus juga ini lebih ke apa ya bilangnya ya? Liquid. Sewaktu-waktu bisa lo jual. Bisa jual dan bisa langsung jadi duit. Bisa Mungkin kalau jadi Peter duit. punya banyak rumah bisa langsung dijual. Oh, Nggak usah malu. susah. Perlu waktu Ya. Perlu waktu Betul. kalau rumah kan. Iya. Tapi kalau mungkin gitar gitu ya bisa cepet ya. Betul. Ya apalagi kejual ke ini kan anak-anak sekarang gitu kan kalau jual murah langsung Iya. semenit langsung kejual sold out betul, gitu ya. betul. Gitu. Kalau butuh uang. Iya, kalau butuh uang. Kalau Sultan nggak butuh. BU ya? Kalau Sultan nggak butuh. Sultan sih nggak butuh. Sultan nggak butuh. Malah mau nambah ya? Iya. Perlu nambah. Kalau perlu beli rumah untuk tambah gitar. Iya. Rumahnya kosongin aja, gitar Iya, yang ninggalin. Sultan tuh. Nah. Ya. Boleh. Oke, jadi wah keren banget ya cerita tentang Rudy nih. Jadi teman-teman sobat dapat udah pada kenal dong siapa Rudy nih ya. Nanti kita langsung masuk aja ke next konten. Kita mau melihat Ngulik, nih, ya. menggulik nih. Gitarnya beberapa apa aja. Gitarnya yang harganya silahkan cek di internet ya. Tapi nanti Rudy akan kasih tahu tipe-tipenya nih ya. Yang dia saat ini bawa ada 4 gitar ya. 4. Yang sangat berarti lah dari koleksi dia semua pada hari ini. Thank you banget Rudy udah sempet bawa 4 gitar nih. Yang bagi Rudy ini ya very valuable ya.
Oke. Kalau gitu kita langsung tutup, nanti kita langsung bersambung aja ya. Langsung nyambung ke part 2 aja. Part Jadi 2 ya. jangan kemana-mana, tetap stay tune di Dapet Channel. Karena di part 2 berikutnya kita akan mengulik semua koleksi gitar dari Sultan Rudy. Gitar Rudy. Dapat channel? Dapat banget.